Saudara-saudara, menjalani kehidupan ini selalu kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi keadaan hidup yang tidak mudah. Keadaan hidup yang tidak mudah ini adalah keadaan yang mesti dihadapi dengan cara tertentu. Kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus bersikap ketika melihat keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah menimpa orang-orang yang ada di sekitarnya. Simak pilihan istri dalam acara Wajah Allah, apa yang akan kita lakukan menjadi tema kita. Halo saudara-saudara, jumpa kembali bersama dengan Pilihan Istri dalam acara Wajah Allah. Kali ini kita membahas tema apa yang kita lakukan dalam kaitan dengan seperti apa yang Yesus lakukan. Dalam Injil Matius 14 ayat 14 dikatakan begini: ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Dari kisah Alkitab ini, saya hendak menarik dalam keadaan hidup kita pada saat ini. Saudara-saudara, banyak orang yang mengalami tekanan-tekanan hidup yang tidak mudah karena kesibukan yang terus-menerus. Segala sesuatu menjadi serba cepat, dan dari sebuah keadaan ke keadaan, masalah ke masalah. Terkadang seperti itu. Seringkali mungkin bukan tekanan-tekanan hidup yang berat, tetapi rutinitas, kepadatan aktivitas bisa juga menimbulkan tekanan. Nah, apakah dalam kehidupan ini Anda merasakan tekanan yang berat sehingga terkadang Anda ingin bersembunyi dan ingin menangis, melepaskan diri daripada tekanan-tekanan yang Anda alami? Atau mungkin Anda ingin berteriak sekeras-kerasnya, ingin lepas daripada segala sesuatu yang Anda rasa mempelik kehidupan Anda. Bisa juga segala tekanan itu membuat kehidupan Anda menjadi tegang, sepanjang hari tegang, bahkan Anda pun sulit untuk tidur pada malam hari karena begitu banyak beban yang dibawa dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, keadaan ini menunjukkan bahwa dunia tempat kita tinggal adalah dunia yang dipenuhi dengan rupa-rupa penderitaan. Dan bagian Alkitab yang tadi saya bacakan mengatakan tentang sikap Yesus dalam menghadapi berbagai penderitaan yang tengah dialami oleh orang banyak. Di sini dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan karena mereka yang menderita, karena mereka yang mengalami tekanan-tekanan. Lalu dia kemudian, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit. Catatan yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa Tuhan Yesus tidak hanya merasa berbelas kasihan terhadap mereka yang menderita, tetapi Tuhan Yesus kemudian bergerak untuk melakukan tindakan menolong mereka. Mungkin saat ini kita juga bisa mengatakan kita mengalami tekanan hidup atau keadaan yang tidak mudah. Tetapi khotbah ini hendak saya bawa dalam sebuah sudut pandang kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah, dan apa yang mesti kita lakukan
ketika keadaan sekitar kita seperti itu. Makanya tema kita mengatakan apa yang akan kita lakukan. Anda mungkin melihat sekeliling Anda, bisa merasakan gejolak-gejolak hidup, tekanan-tekanan yang dialami oleh orang-orang di sekitar Anda. Anda mungkin merasa hati Anda tergerak. Tetapi sebenarnya kalau mengikuti teladan dari Tuhan Yesus, tidak hanya cukup sampai di situ. Apa yang mesti Anda lakukan? Sebagai sebuah tindakan meneladani apa yang Yesus lakukan. Ketika kita mau melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan, artinya dalam keadaan ini saya hendak mengajak Anda, bahkan juga saya sendiri memotivasi diri saya, melihat bahwa dalam keadaan-keadaan hidup yang tidak mudah ini, dunia membutuhkan orang-orang yang meskipun dia juga mungkin terluka, tetapi dia bergerak untuk berusaha menjadi penyembuh bagi orang lain. Seperti yang tadi dikatakan dalam firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tapi dia tidak hanya merasa belas kasihan, merasa mengasihani mereka, tapi dalam tindakan Tuhan hadir. Bagaimana kemudian wujud tindakan kita dalam kehidupan ketika melihat ada begitu banyak orang yang terluka di sekitar kita? Hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur atas apa yang kita punya, atas kita miliki. Mengapa hal ini penting? Orang yang bersyukur atas apa yang dia miliki adalah orang yang merasa cukup, merasa puas dalam hidup ini. Seandainya saya tidak memiliki rasa syukur atas apa yang saya miliki, maka saya akan selalu merasa kurang. Kalau saya merasa kurang, saya tidak akan merasa cukup. Dalam sikap hidup saya, sulit untuk saya fokus pada kesulitan orang lain. Karena saya selalu akan merasa kurang. Saya tidak mensyukuri apa yang saya miliki. Seandainya saja, sekalipun saya memiliki beban hidup yang berat, keadaan di mana ada hal-hal yang hilang, namun ketika saya mau melihat apa yang masih saya miliki, saya mensyukurinya, dari keadaan itu, saya tetap bisa merasa puas, merasa cukup, dan bisa melihat orang-orang lain dalam kebutuhannya dan berusaha untuk memenuhinya. Tanpa mensyukuri apa yang saya punyai, dan hanya mengeluh tentang apa yang tidak saya punyai, sulit untuk saya bergerak dari rasa belas kasihan dalam sebuah sikap untuk menolong mereka yang membutuhkan. Sikap kedua, dahulukan orang lain. Dahulukan orang lain. Kecenderungan kita adalah mementingkan diri sendiri. Sikap belas kasihan yang mesti dibawa, mesti ditimbulkan daripada sebuah semangat rela berkorban, mendahulukan orang lain. Perintah Tuhan Yesus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesama baru dirimu sendiri. Di sini ada penekanan bahwa orang lain didahulukan, bukan kita. Mengapa demikian? Sebab kalau dibalik, saya mengasihi diri saya baru orang lain, dalam keegoisan saya, orang lain tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang lain tidak akan mendapatkan apa-apa apabila saya menempatkan diri saya seperti yang tadi dikatakan. Saya dulu baru orang lain. Sebab itu, sikap yang berikut yang mesti dikembangkan adalah dahulukan orang lain. Siap berkorban. Bahkan siap memberikan kepada orang lain apa yang mungkin kita rasa kita paling butuhkan. Tidak mudah. Tapi dalam dunia yang penuh tekanan ini, terkadang kita harus merelakan waktu kita kepada orang lain. Kita harus merelakan hal-hal yang menjadi hobi kita demi untuk orang lain dan seterusnya. Dahulukan orang lain. Prinsip yang kedua.
Yang ketiga, ketika berbicara bagaimana kita membawa rasa belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan dalam sikap, kendalikanlah diri Anda dari sebuah semangat mengejar materi. Saudara-saudara, dunia saat ini orang seringkali mengukur kita daripada materi. Kita mengukur orang lain dari materi. Kita mengajar materi, apapun itu juga. Karena itu, supaya kita bisa menjadi orang yang menolong orang lain, sikap hidup kita tidak boleh dikendalikan oleh semangat mengejar materi. Meskipun mungkin kita mengatakan materi sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Ada bedanya materi kita butuhkan dalam hidup dan materi menguasai hidup Anda. Bedanya ada. Ketika Anda mengatakan, saya membutuhkan materi dalam hidup Anda masih menjadi tuan atas materi, apapun itu. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa materi menjadi tuan dalam kehidupan Anda, tujuan dalam kehidupan Anda dikendalikan oleh materi. Sebab itu, orang yang seperti ini, dia tidak akan bisa untuk masuk bergerak memenuhi kebutuhan orang lain. Hidupnya semata-mata hanya melihat apa yang saya bisa dapatkan hari ini. Bahkan kalau bisa, saya akan memakan orang lain untuk mendapatkan apa yang saya inginkan hari ini. Saudara-saudari, sikap tidak dikendalikan oleh materi adalah sebuah sikap iman. Percaya bahwa Tuhan menghendaki dalam kehidupan ini kita mengejar hal-hal apa yang Dia kehendaki, dan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini Dia berikan. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan bilang, kebutuhan kita, makanan, minuman, itu kan materi, adalah sesuatu yang akan Tuhan tambahkan bila kita mengejar dan mendahulukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Jadi, hal yang berikut adalah jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh semangat mengejar materi. Hidup Anda akan menjadi sia-sia, tidak berharga. Anda tidak bisa menolong orang lain yang membutuhkan seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, hal yang terakhir, apa yang mesti kita lakukan? Perbiasakan kebiasaan dalam diri Anda. Kebiasaan ini adalah sesuatu yang bukan kita lakukan sekali-kali, tapi berkali-kali menjadi kebiasaan. Kebiasaan memberi. Nah, semangat yang ada dalam dunia modern ini adalah semangat mengambil. Kita ke sana, kita mengharapkan saya dapat apa dari situ. Saya ke sana, saya mengharapkan saya akan mengambil apa dari situ. Dan seringkali orang mendefinisikan berkat sebagai menerima. Kalau ketong atau kita mendefinisikan berkat cuma dari sudut pandang menerima, maka semangat memberi itu tidak akan ada. Rubah pandangan ini. Pandangan ini harus kita kembangkan dengan mengatakan, saya sudah diberkati, semangat memberi ada dalam diri saya karena saya ingin berbagi berkat dengan orang lain. Ketika saya memberi, sebenarnya saya tidak hanya memberkati orang lain, tapi saya juga tengah diberkati. Saya tengah diberkati. Jadikan semangat memberi sebagai sebuah hal yang mudah untuk Anda lakukan. Anda tidak terpaksa untuk memberi sesuatu yang orang lain butuhkan, tetapi Anda digerakkan dari kedalaman hati Anda untuk gampang berbelas kasihan, gampang untuk bertindak dan memberi. Nah, hal-hal inilah yang mesti kita lakukan ketika kita mengatakan dunia saya adalah dunia yang tidak mudah. Orang-orang di luar sana juga mengalami hal yang tidak mudah. Tuhan Yesus melakukan seperti ini. Bagaimana saya bisa melakukannya? Apa yang mesti saya lakukan? Itu yang tadi, yang mesti kita lakukan. Saudara-saudara, kita mengakhiri edisi Wajah Allah pada saat ini dengan tema apa yang mesti kita lakukan. Sampai berjumpa minggu depan, masih bersama dengan Peniel Ministry. Kamu dapat, kamu bisa. Tuhan memberkati. Shalom.
datang